Shalom, ini tanggal 11 hari Selasa tahun 2024. Saya mau katakan bahwa orang-orang yang menguduskan Sabat, tujuan keselamatannya bukan ke sorga. Tetapi tujuan keselamatannya ke langit yang baru, dunia yang baru, yaitu bumi ini yang akan diperbaharui. Hal itu tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Di sana tertulis bahwa pada langit yang baru dan bumi baru yang dunia baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, semua umat Allah akan sujud menyembah. Oke, Anda bisa baca itu. Jadi tujuan keselamatan itu dalam konteks perjanjian lama itu ke dunia baru, yaitu Firdaus, Eden yang dulunya hilang kemuliaannya akan dikembalikan lagi ke Eden yang diperbaharui itu, yaitu langit baru dan bumi baru, bukan ke surga. Karena di sana dikatakan tertulis dalam Yesaya 66 ayat 22-23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Artinya di dunia baru, di langit baru masih ada bulan. Sedangkan kalau di surga tidak dipengaruhi oleh cahaya bulan. Coba Anda lihat ya, kita di bumi masih dipengaruhi, kita masih bisa melihat bulan. Tapi kalau kita berada di sorga, di langit tahta Allah yang paling tinggi itu, tidak dipengaruhi bulan. Bahkan cahaya matahari tidak dipengaruhi dengan cahaya matahari, tapi kita di bumi dipengaruhi oleh cahaya bulan dan matahari. Jadi tujuan keselamatan orang-orang yang menguduskan Sabat itu ke dunia baru, bukan ke sorga, saudaraku. Oke? Karena sorga tidak dipengaruhi oleh siklus pekan. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak dipengaruhi oleh itu. Makanya dalam hitungan nubuatan, 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita di bumi ini. Jadi tujuan keselamatan yang menguduskan Sabat bukan ke sorga, tetapi di langit baru dan bumi baru yang akan dijadikan Tuhan, sabat berganti sabat. Semua umat Allah akan sujud menyembah. Jadi di dalam kitab suci perjanjian lama ada tertulis, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi langit itu dalam bahasa Ibrani disebut Samaim. Itu tahta Allah. Jadi jangan berharap, jangan mimpi Anda ketika menguduskan Sabat tujuan keselamatan Anda ke sorga, tidak. Tetapi ke dunia yang baru, langit yang baru, yang masih ada cahaya bulan dan ada cahaya matahari. Persis seperti di Taman Eden. Jadi benarlah doa Yesua dalam doanya mengatakan, Bapa kami yang di sorga, yang di langit ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Allah akan terjadi di langit yang baru, bumi yang baru, yang sudah diperbaharui seperti keadaan Taman Eden, akan menjadi kehendak Allah di sana. Kemuliaannya seperti yang ada di sorga. Jadi di dalam kitab Ibrani ada tertulis masih tersedia hari perhentian, hari Sabat bagi umat Allah, itu perayaannya di dunia baru, langit baru, bukan di sorga. Karena di sorga, saudaraku, tidak ada siklus pekan. Ada siklus surga. Karena surga tidak dipengaruhi oleh bulan dan matahari. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda
untuk meluruskan kekeliruan iman Anda supaya jangan setia di dalam kekeliruan. Saya pun secara pribadi bertujuan keselamatan saya ke dunia baru dan langit yang baru. Bukan ke sorga, karena saya diciptakan dari keturunan yang ada di bumi ini. Yaitu tujuan keselamatan saya ke Taman Eden nanti yang akan diperbaharui. Jadi apakah Elia Henok sudah berada di sorga? Tidak, saudaraku. Mereka berada di Taman Eden spiritual saat ini. Yang dulunya kemuliaan Eden itu sudah diangkat dari bumi dan mereka berada di Taman Eden spiritual. Saya kaji, mereka belum di sorga. Mereka berada di Taman Eden spiritual. Ketika langit dan baru, bumi yang baru diciptakan ini telah pulih seperti Taman Eden yang semula, mereka itu akan datang, akan memerintah bersama Yesus di dalam langit baru dan bumi baru, yaitu Eden baru spiritual. Semoga kita semua terinspirasi. Salam.